Halo anak-anak, jumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama dengan Bu Agatha. Semoga hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Siapkan diri kalian, hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek untuk pertemuan yang pertama. Sebelum kita memasuki materi, kalian perlu tahu kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pertemuan hari ini. Ada dua, yaitu kompetensi dasar yang pertama mengenal definisi dan ciri teks cerpen. Kompetensi dasar yang kedua mengenal ciri kebahasaan dan struktur cerpen. Nah, sekarang kalian amati dulu beberapa contoh cerita berikut ini. Ini ada beberapa contoh cerita. Ini ada yang judulnya Sahabat Sejati, Menjadi Juara Kelas, kemudian ada lagi ini akan terus bertahan, mimpi yang menjadi kenyataan. Anak-anak, cerita-cerita tersebut merupakan contoh dari cerita pendek atau cerpen. Jadi 4 cerita yang kalian perhatikan tadi, yang kalian amati tadi merupakan contoh dari cerita cerpen. Nah, sekarang apa itu cerpen? Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung kepada inti cerita. Kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Ada 7 ciri cerpen yang harus kalian ketahui. Yang pertama, cerpen bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Ciri yang kedua, cerpen tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Ciri yang ketiga, cerpen dapat dibaca dengan sekali duduk. Ciri yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Ciri yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Ciri yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Dan ciri yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Jadi itulah ciri-ciri cerpen, bersifat fiktif, tidak lebih dari 10 kata, dibaca dengan sekali duduk, diksinya mudah dipahami, alurnya atau jalan ceritanya hanya satu atau tunggal, kemudian peristiwa yang ditulis berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dan pasti mengandung pesan moral di dalamnya. Kita lanjut lagi ke ciri kebahasaan teks cerpen. Apa ciri kebahasaan teks cerpen? Yang pertama, menyebutkan tokoh, baik nama, kata ganti, julukan, atau sebutan. Yang kedua, menggunakan penggambaran waktu lampau. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menggambarkan setting atau latar cerita. Yang keempat, terdapat kata-kata untuk mendeskripsikan tokoh, baik secara fisik atau kepribadiannya. Mendeskripsikan sama artinya dengan menggambarkan tokoh. Ciri selanjutnya, terdapat kata-kata yang menuliskan tentang peristiwa yang dialami pelaku. Dan yang terakhir, ciri kebahasaan cerpen, terdapat sudut pandang penulis cerita. Sekarang kita akan membahas struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek ada 3,
yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi atau pengenalan situasi cerita. Bagian ini memperkenalkan setting atau latar cerita, baik dalam segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga dapat mulai memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana berbagai konflik mulai muncul. Konflik dapat berupa masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama yang mulai diperlihatkan. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Struktur teks cerpen yang ketiga adalah resolusi. Bagian ini berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya. Bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Pada bagian ini juga sering dilakukan pernyataan terhadap kondisi akhir yang dialami oleh tokoh protagonis atau tokoh utama. Jadi dengan kata lain, resolusi ini adalah bagian penyelesaian dari masalah yang timbul sebelumnya. Oke anak-anak, demikian penjelasan untuk materi menyusun teks cerita pendek pertemuan pertama. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk belajar tentang struktur cerpen dan cara menganalisis cerita pendek. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.